saat ini kita menggapai kebahagiaan rumah tangga dengan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, mengambil keberkahan dulu. Sebelum kita teori zahir keberkahan, pastikan rumahmu adalah rumah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pastikan rumahmu rumah yang mendekatkan diri kepada Allah. Artinya jadikan pernikahanmu itu sebab dirimu semakin dekat kepada Allah. Ayo kita gunakan rumah kita untuk sholat malam bertahajud. Ayo kita gunakan rumah kita untuk membaca Al-Quran biarpun hanya beberapa lembar antara suami dan istri. Dan pastikan di rumah kita ada sholawat, saling ingatkan, wahai istriku sudah berapa ratus sholawat yang kau baca sayang. Wahai suamiku sudah berapa sholawat. Kita jadikan rumah kita adalah rumah ibadah. Mulailah dari ini dulu. Karena apa? Dengan itulah akan turun rahmat, dan rahmat itu nanti yang akan mempermudah kita untuk berdamai. Jadi kita ngambil wasilah batiniyah, wasilah batin sebelum wasilah zahir. Kemudian pastikan rumah kita adalah rumah yang jauh daripada keharaman. Di rumah kita jangan ada sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah. Jangan sampai ada di rumah kita yang menjadikan Allah murka. Bahkan bukan sekedar menjadikan Allah murka, menjadikan kita sendiri menjadi rusak. Apa itu? Jangan digunakan rumah kita untuk bermaksiat dengan, mohon maaf, televisi yang Allah berikan kepada Anda, internet yang Allah mudahkan untuk Anda, laptop yang Allah mudahkan untuk Anda, handphone yang Allah mudahkan untuk Anda, jangan digunakan untuk menonton sesuatu yang tidak pantas. Apalagi kadang ini alasan suami istri nggak apa-apa nonton film kotor. Hati-hati, tolong hindari ini. Suami istri tak tahu dapat fatwa dari mana. Ini ada ustaz memfatwakan fatwa kacau, nonton film kotor kalau suami istri boleh. Ya ustaz, kalau anda punya hobi itu biar untuk dirimu sendiri, jangan difatwakan. Anda jangan rusak umat. Anda tanya pakarnya, pakar psikolog pun juga marah dengan problem, dengan hal-hal semacam ini. Dan jangan ajari suamimu itu adalah suamimu menjadi suami yang jelalatan. Jangan ajari istrimu istri yang tidak puas dengan pasangan. Jadi ini kebodohan. Coba perhatikan, ini penting banget. Hari ini hari rusak, karena apa? Hari media, hari begitu mudahnya kita untuk mengakses sesuatu yang tidak pantas. Kalau anda, bukan anda, saya tidak ingin mencontohkan anda yang tidak baik. Kalau ada seorang laki-laki mengajari istrinya nonton film kotor alasannya agar bangkit syahwat, ya betul, saat itu mungkin bangkit syahwat. Akan tapi apa yang ada di otak istrinya? Pertama apa? Yang aku lihat ternyata jauh lebih bagus daripada milik suamiku. Bisa ngomong gitu? Atau na'udzubillah, atau dia berhayal sesuatu yang tidak ada di alam nyata. Belum lagi di saat suaminya tidak ada, karena sudah nyantol, sudah klik, sudah ada riwayat di otaknya, dia mencari sendiri di saat suami tidak ada. Sehingga pada akhirnya banyak perempuan yang ternyata suaminya bukan orang yang tidak perkasa, bukan tidak laki-laki, akan tapi karena mata perempuan itu rusak, sehingga dia lebih senang dengan yang haram. Bahkan mungkin menikmati dengan tontonan itu. Dan itu bahaya sekali. Seorang suami pun juga demikian, pada akhirnya apa? Tidak bersemangat kepada istrinya. Sampai suatu ketika ada seorang laki-laki mengadu, kenapa saya itu kalau menghubungan dengan istri saya tidak bisa kecuali saya nonton film kotor. Berarti sudah rusak, berarti istrinya sudah tidak menarik lagi kan bagi dia. Makanya kalau seorang suami mengajak istrinya nonton, berarti mengajari tidak benar. Pada akhirnya suaminya akan ditinggalkan, istrinya akan ditinggalkan di dalam dari hatinya. Urusan suami istri ya karena suami istri. Sehingga sampai suatu ketika ada seorang perempuan berkata, Buya gimana hukumnya? Kalau saya lagi digauli oleh suami saya membayangkan tentang seorang laki-laki, dia nyebut bintang film siapa itu, India atau mana gitu. Oh ini sakit. Dalam hati saya kalau seandainya suami tahu, kau sudah ditempeleng kayaknya. Coba, kenapa kok sudah harus membayangkan orang lain? Kenapa kok suaminya menjadi sudah tidak indah lagi bagi dia? Karena matanya rusak. Belum lagi nanti nonton-nonton hal-hal yang kotor itu merusak mentalnya. Coba saja di dalam Islam, makanya kita mulai dari sini. Kadang kalau sudah punya hobi ini, biarpun Ramadan masih nonton, sudah begitu dia berkhayal, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Ini bahaya sekali. Dikatakan bahwasanya, kalau sudah orang mentalnya rusak ini, di dalam Islam tuh lihat, namanya mahram.
Mahram itu orang yang haram dinikahi sebab umumnya susah syahwat. Anak dengan ibu, ayah dengan anak perempuan, ya nggak syahwat anaknya sendiri. Saudara dengan saudara, nggak kebayang, lintasan itu nggak ada. Cuman hari ini gara-gara tontonan kotor, kita menemukan problem di masyarakat. Bagaimana tontonan, gara-gara tontonan, seorang anak mengintip ibunya di kamar mandi, lalu dia menyenangkan dirinya sendiri. Nonton, ngintip ibunya, syahwat dengan ibunya. Seorang adik syahwat dengan kakaknya gara-gara tontonan. Maka ini salah satu ilmu yang harus kita ambil agar Ramadan kita bersih. Maka hati-hati, jangan biasa nonton hal-hal yang semacam itu. Jaga mata. Kemudian, bukankah petunjuk Al-Quran sebaik-baik petunjuk? Kalau Allah berfirman, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum pria untuk menjaga matanya dari melihat yang haram, maka ketahuilah buah daripada menjaga mata, ketahuilah yang halal di rumahnya akan semakin indah. Begitu juga kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan kepada wanita agar menjaga matanya, sehingga kalau dia menjaga matanya, lihat dengan suaminya tetap semangat. Tapi kalau sudah diobral mata yang melihat itu, na'udzubillah, lihat dengan pasangan pun menjadi tidak semangat. Maka jangan main-main urusan ini. Ini urusannya mental yang rusak nanti. Sehingga sampai berjam-jam orang bisa menjelajah itu. Setelah menjelajah, ternyata yang diimpikan adalah yang di ilmu, di hayalnya, di alam nyata tidak pernah ada, sehingga dia tidak pernah menemukan kepuasan. Sehingga dia menjadi orang yang liar. Lihat, sampai mohon maaf tadi kita sampaikan, bagaimana ibunya berjalan diperhatikan lalu dia bangkit syahwat. Bagaimana ini gimana? Ini pengakuan dari seorang anak, masih umur 15 tahun dia mengatakan begitu, gara-gara saya nonton. Anak menangis dia. Makanya tolong hati-hati wahai anak-anakku semuanya, khususnya yang muda-muda. Jaga hatimu, jaga matamu, jangan sampai biasa dengan yang demikian. Baik, ini yang pertama adalah agar rumah tangga indah, jauhkan dari keharaman. Haram di mata, haram yang lainnya, makanan haram juga. Rumah tangga jadikan pernikahanmu, kita semakin dekat dengan pernikahan, kita semakin dekat kepada Allah. Masya Allah, ini hati-hati, biarpun suami istri hati-hati. Hindari, kalau yang lalu kemarin sudah pernah menonton dengan pasangannya, hari ini berjanji dengan pasangannya. Ayo lihat, bersama berjalannya waktu semakin jauh jarak dia menonton dengan hari ini, semakin jauh semakin dia lupa, semakin normal mentalnya, sehingga dengan pasangan semakin indah, akan sembuh. Akan tapi kalau terus lagi dicekoi dengan tontonan-tontonan semacam itu, maka ketahuilah akan rusak mental kita. Kelihatannya gandeng-gandeng suami istri, tapi tidak pernah bersemangat, tidak syahwat. Tidak keluar syahwat. Ini pengakuan dari mereka yang punya masalah. Betul Buya katanya, saya dengan istri saya tidak pernah ada syahwat. Dengan suami tidak syahwat. Aneh. Waktu ada seorang laki-laki berkata, Buya saya tidak bisa berhubungan dengan istri saya, tidak syahwat. Kami pikir istrinya adalah jelek, lek, dan jelek banget. Akhirnya mana istrimu, coba suruh ke sini. Ternyata datang istrinya pernah mengadu juga rupanya pada istrinya wanita cantik. Wah ini lagi sakit ini. Istri cantik begitu bagaimana tidak bangkit syahwat? Dia cantik istrinya secara zahir fisiknya, berarti bermasalah. Setelah dicek betul, dia suka nonton film kotor. Hati-hati wahai hamba Allah. Ini adalah syahr Ramadan. Sebab di Ramadan itu luar biasa. Kadang-kadang jaga, pengen nunggu buka, nonton film kotor, nunggu buka, megang handphone. Kemudian ini adalah dengan Allah yang kedua, jadikan pernikahanmu itu menjadi sebab kalian dekat dengan orang tua. Ini menuju Ramadan ini, belum teman-teman. Kita masih jalan dulu, kita persiapan dulu. Maka rumusnya sederhana wahai suami. Bantu istrimu untuk bisa baik-baik dan berbakti kepada bapak ibunya, bukan ibumu. Wahai istri, bantu suamimu agar semakin baik dengan bapak ibunya, bukan ibumu. Nggak tahu beberapa tahun yang lalu katanya ada public figure dan sebagainya itu ngajari nggak benar. Jadi kalau suamimu bantu orang tuanya nggak boleh. Kalau suami bantu bapak ibunya harus izin istri, sepakat istri. Wah ini kayaknya sudah mulai nggak beres itu. Bahkan nggak boleh katanya. Masya Allah, ini aneh-aneh. Katanya, saya nggak pernah dengar. Ini salah, apalagi kalau sudah dianggap public figure, orang yang terkenal diikuti problem. Ngikuti itu ngikuti yang ada agama, yang ada ilmu, ada akhlak.
Jadi jadikan pasanganmu itu semakin dekat kepada Allah. Wah, ini indah banget. Karena begini, wahai istri yang solehah, kalau suamimu itu baik dengan bapak ibunya dan saudara-saudaranya, berarti suamimu itu orang soleh baik yang layak menitipkan benih di rahimmu. Tapi kalau suami itu suami yang Masya Allah dengan bapaknya enggak benar, sama ibunya enggak benar, sama adiknya rebutan waris. Kalau sudah dia jahat begitu, akan nitipkan benih di rahimmu, jangan-jangan keluar anak lebih jahat dari dia. Mau? Mau wahai solehah? Tidak mau. Makanya ajari dia agar semakin baik dengan bapak ibunya. Ajari agar semakin baik dengan bapak ibunya. Seorang laki-laki pun juga demikian. Mengajari istrinya agar semakin baik dengan bapak ibunya. Sang istri mengajari juga demikian. Mengajari suaminya agar semakin baik dengan bapak ibunya. Bahkan kalau ini dalam dunia asmara, dunia cinta, dunia rayu, tidak ada rayuan sedahsyat cara ini. Coba saja. Buya kasih gambaran begini. Seorang istri ngajak suaminya belanja, bang antarin belanja dong. Iya, belanja ke toko. Atau ke supermarket, minimarket, terserah market-market begitu. Sang istri setiap mengambil satu bentuk belanjaan, misalnya 1 galon minyak goreng atau 1 kilo minyak goreng, selalu suaminya berkata, sayang tambah 1 dong. Gula 1 kilo, kata suami, sayang tambah 1 dong. Setiap, untuk apa sih bang? Sudahlah sayang, beli aja deh. Akhirnya belanjanya jadi double, yang semula 1. Sampai di rumah, setelah itu kan suami bayari. Sampai di rumah, sang istri merapikan biasanya. Merapikan barang dagangannya. Tapi pesanan suami tadi disingkirkan, dipinggirkan. Kemudian tanya pada suaminya, bang mau diapain ini bang? Mau dibungkus. Kok dibungkus? Iya. Terus mau dibawa kemana? Kata suaminya apa? Mau dikirim. Kirim kemana bang? Kirim ke ibu. Ibu? Ibu abang kan sudah gak ada? Bukan ibu. Akan aku kirim kepada ibumu wahai cantikku. Sambil ditunjuk hidungnya. Ibumu wahai sayangku. Langsung istri dibegitukan jatuh cinta. Ya Allah, suamiku ingat istri, ingat ibuku. Aku saja belanja gak ingat, ternyata suamiku masih ingat. Begitu sebaliknya. Jika tiba seorang istri tiba-tiba bikin bingkisan, tak taunya dikirimkan ke mertuanya, suami jatuh cinta itu. Akan tapi ada orang bodoh. Dia nggak pandai merayu-ngerayunya, merayu khayal, bulan madu di atas awan. Apa itu? Lihat, ada seorang, ini kenyataan. Seorang perempuan tiba-tiba bercerita kepada kami. Ya alhamdulillah saya sudah jadi pegawai negeri. Saya tidak ngerti tiba-tiba ngomong pegawai negeri. Maksudnya apa? Saya sudah dapat gaji sendiri. Alhamdulillah dapat gaji. Oh alhamdulillah. Suami? Alhamdulillah suami ngasih Bu ya. Cuman sekarang kan saya punya gaji sendiri. Alhamdulillah. Cuman saya mau tanya Bu ya. Tanya apa? Selama ini kan ibu saya jualan sayur di pasar. Bagaimana hukumnya Bu ya kalau saya memberikan uang saya ini kepada ibu saya tanpa sepengetahuan suami? Maka kami tanya, itu duit siapa ibu? Duit saya sendiri. Kalau duit ibu, ibu kasihkan ke siapa saja di pinggir jalan juga boleh kok, apalagi ke ibunya sendiri. Lalu dia dengan senang wajah berseri-seri. Jadi nggak apa-apa kan Bu ya, nggak dosa kan? Katanya Ustadz ini dosa kalau nggak izin sama suami. Yang wajib izin dari suami adalah harta suami. Tapi kalau duitmu sendiri suka-suka kau kasihkan siapa saja. Dia mengatakan alhamdulillah, berarti saya tidak dosa. Cuman saya kan nangkap sisi lain. Ibu, cuman saya mau tanya. Tanya apa Bu ya? Memangnya kenapa suamimu kok kamu ngasih ibumu saja kok pakai sembunyi-sembunyi? Memangnya kenapa suamimu kalau tahu? Dia sambil mengangkat dada, begitu saya berkata, Bu ya pernah ketahuan sekali suamiku marah tidak kira-kira. Dalam hati saya nasib buruk kau ibu punya suami setan pakai kopiah putih. Nasib buruk punya suami kayak begitu. Dalam hati saya. Kok ada istrinya berbuat baik dengan bapak ibunya kok dilarang? Itu bagaimana ini rumusnya?
Insya Allah tidak ada di belakang. Suamimu soleh-soleh semuanya. Dan ini ada model begini ada. Jadi suamimu marah betul. Dan ternyata ada kisah serupa kebalikannya. Ada seorang bapak-bapak membawa anaknya. Biasanya sama istri, saya tidak tahu. Tiba-tiba bercerita, Buya kan ngajari kompak. Iya dong, hidup harus kompak suami istri. Lah untuk kali ini saya tidak kompak. Oh enggak kompak gimana? Saya punya ayah wafat beberapa tahun yang lalu, saya punya adik kelas 6 SD atau kelas pokoknya. Ibu saya Masya Allah fakir dan yang paling sukses adalah saya. Saya adalah pengusaha AC atau pengusaha apa saya. Dan saya sudah minta izin kepada dia untuk saya ceritakan. Tapi tidak sebut namanya. Terus ya selama ini saya akan bantu ibu saya, sekolah adik saya. Ya baguslah. Cuman Buya ngomong kompak-kompak. Tapi saya tidak kompak. Dakwah gimana? Lah ini Buya, saya setiap bantu ibu saya, boleh tidak begini nih, saya bantu ibu saya, adik saya, tanpa sepengetahuan istri saya. Baik. Oh, itu duit, sebentar Pak. Kalau untuk Bapak, kalau suami, pertanyaannya beda. Istrimu sudah kau kasih nafkah? Oh sudah Buya, saya cukupi. Apa yang kau kasih? Ya cukup rumah tangga, sudah ada kendaraan, semua lengkap lah, cukup lah. Selagi istrimu sudah kau cukupi, duitmu kau hamburkan di mana saja boleh. Kau berikan siapa saja boleh. Tapi kan enggak kompak Buya. Ya sudah, saya ngomong bolehnya. Pokoknya boleh. Alhamdulillah. Jadi enggak apa-apa Buya. Ya enggak apa-apa, duit-duitmu sendiri. Alhamdulillah. Sambil dia melus dadanya senang. Akhirnya kami bertanya, Pak, mohon maaf saya mau tanya. Memangnya kenapa istrimu kalau tahu kamu bantu ibumu sendiri atau bantu adikmu? Aduh Buya, pas ketahuan stroke apa tanda saya ngirim transfer Buya. Masya Allah cemberutnya sebulan. Dalam hati saya, nasib buruk kau punya istri jin pakai kerudung itu. Tidak boleh semacam itu wahai hamba Allah. Makanya justru mungkin ada seorang istri mendengar suaminya membantu ibunya sendiri, tanya, abang aku kerasa abang menyembunyikan sesuatu. Abang baru kirim duit ke ibu ya, ibunya, ibu abang ya. Iya yang. Abang ngasih berapa? 2 juta. Abang cuma ngasih 2 juta, coba ngasih tahu aku, tak kasih tambah 3 juta biar 5 juta. Wah, ini baru istri bener. Atau sebaliknya, seorang istri juga demikian. Seorang suami lihat istrinya bantu sembunyi-sembunyi, ditegur, saya nggak usah sembunyi. Abang tambahi, karena itu ibumu adalah juga ibuku, Masya Allah. Inilah hidup yang harus kita bangun dalam rumah tangga. Kadang ini, seorang istri, kalau kedatangan iparnya sama ibu mertuanya langsung, dijamin rumah kotor, kulkas bersih. Ya Allah, modelnya model apa perempuan kayak begitu tuh? Saya bilang, ini apakah nemukan perempuan di tong sampah? Masa perempuan begitu dinikahi? Ini mah solehah tuh, belakang solehah semuanya. Yang jomblo di depan, ambil yang solehah belakang. Jangan ngambil tong sampah. Ambil yang solehah, yang ngerti bagaimana berbakti pada orang tua. Ini ada model-model begini nih. Sama seorang suami karena dia orang kaya. Ini kenyataan ini. Suami kaya, dia memang kaya, cuman dia gak senang kalau mertuanya datang sama adik iparnya. Setiap kali adik iparnya datang sama mertuanya pasti nginep di hotel, protes dia. Bang, nginep di hotel yang mahal begitu, biar dia sama istrinya. Aku lagi di hotel. Buyur duduk. Maksudnya gak senang kalau mertuanya datang. Masya Allah, nasib buruk betul. Hidup apa kok kayak begitu? Alangkah indahnya jika Anda sebagai suami mendengar adik iparmu mau datang, mertuamu datang, langsung ngomong, istri sayang, tercinta, tolong ayah, ibu mau datang loh ya, adik-adik mau datang, siapkan makanan yang paling enak. Allah, siapkan tempat tidur yang paling enak. Kamar kita ngalah, karena ibu mau datang, kita bisa tidur di belakang, ayo di kamar ini yang itu dong. Ini termasuk harus kita hadirkan menjelang Ramadan. Karena nanti ada bukan buka bersama basa-basi. Ada orang buka bersama nggak enak banget hanya karena basa-basi. Tidak, kita perlu membangun. Kalau hal yang semacam ini terwujud, rumah tangga yang indah, Ramadan akan hidup. Baik, kita lanjutkan bagaimana rumah tangga agar indah, cuman karena waktu. Jadi dengan berbakti orang tua itu adalah menjadikan indah rumah tangga Anda. Maka pastikan wahai suami, istrimu harus istri yang sangat baik dengan bapak ibunya. Bahkan kalau dia ngomongnya mulai kasar, Anda harus berani menegur, sayang, tidak boleh sama ibu semacam itu, tidak boleh sama ayah. Rumah Anda akan menjadi rumah penuh berkah, hingga akhirnya kebahagiaan pun Allah berikan kepada Anda. Kemudian selanjutnya, ini menyambut Ramadan, ya, menyambut Ramadan.
Jangan biasakan ini, saya kasih tanda waktu sudah mau habis. Menjelang Ramadan ini kita lanjutkan, rumah tangga harus indah. Nabi tip-tip yang lainnya adalah dalam rumah tangga, tolong lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Ini rumus kalau dipakai dalam hidup alangkah indahnya. Lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Dan ternyata problem dalam rumah tangga ini biasanya dimulai dari tuntutan. Seorang istri menuntut, seorang suami menuntut, hidupnya hanya tuntut menuntut. Yang makna menuntut adalah tidak puas dengan pasangan. Dan itu tidak indah. Kalau Anda menuntut kepada pasangan Anda, maka itu artinya Anda mengajari dia juga untuk menuntut kepada Anda. Menuntut ini bisa saja menuntut urusan nafkah, menuntut urusan selera. Biarpun pakai bahasanya indah tetap gak enak, tetap menuntut. Misalnya seorang suami kalimatnya lembut dia. Memang dia biasa berpuisi dan berpantun. Cuman dia hatinya gak benar. Dia ngomong sama istrinya, ayang, aduh, sayang. Dia menuntut agar fisik si istrinya itu berbeda. Ayang, kenapa sih hidung ayang kok begitu? Hidung ayang, hidung. Tahu hidung istrinya kurang mancung barangkali. Tapi dituntut, disebut begitu, dicaci, diolok. Kenapa hidung ayang begitu? Spontan istri berkata, ya abang kenapa mulut abang juga begitu, ya kan? Dan semuanya begitu. Selagi orang dituntut akan bangkit dirinya untuk menuntut. Maka rumus hidup yang indah adalah lakukan kewajibanmu. Kalau ada kekurangan pada pasanganmu, memang dari dulu kau menikah dengan manusia, itu bukan malaikat. Biasa kekurangan itu sempurnakan oleh akhlak muliamu, sempurnakan oleh rasa qanaahmu, rasa syukurmu kepada Allah. Maka jangan sampai ada tuntut-menuntut dalam rumah tangga, termasuk mohon maaf dalam urusan nafkah. Oh nafkah, memang suami wajib mencari nafkah. Tapi ada kala seorang suami tidak mampu karena sakit, karena jago bangkrut dan sebagainya. Sehingga rumah tangga harus tetap berdiri tegak. Sehingga seorang istri kadang berperan. Lihat, kalau memang seorang suami nggak mampu, sementara istri bisa, ya bangkit saja tanpa harus banyak menuntut. Ini ada kisah pada zaman baginda Nabi SAW. Ada pada zaman Nabi seorang perempuan ngadu, ya Rasulullah, saya punya suami itu melarat. Nggak pernah ngasih nafkah, bangkrutan dia. Lalu Nabi memberikan jawabannya jawaban keadilan. Lalu kamu makan dengan apa selama ini ibu? Ya saya makan ada peninggalan orang tua, ada kebun kurma atau apa begitu. Cuman masa hidup begini terus, saya nombokin terus ya Rasulullah, suami saya nggak punya duit. Karena kasus yang semacam itu, maka Nabi menjawab pertama dengan jawaban keadilan. Wahai ibu, kalau memang suamimu tidak memberi nafkah, maka kamu boleh minta cerai. Dan itu berlaku sampai sekarang. Kalau seandainya suami tidak bisa memberi nafkah, maka seorang istri berhak untuk minta cerai. Sebab yang namanya makan nggak bisa ditunda, nggak ada seorang suami ngomong kepada istrinya, istriku tercinta, makanya minggu depan saja ya yang mati dia. Nggak ada. Cuman lihat, nah umpamanya ada perempuan dengar cerita kami sampai di sini, itu berbeda-beda dua madhab. Madhab perempuan cerdas sama perempuan yang tidak cerdas. Perempuan bebel langsung, oh, boleh minta cerai. Boleh. Nah, ini biasanya bebel banget dia, bebel banget, bebel. Langsung dia kebayang, boleh minta cerai ya. Boleh minta, ini bebel. Ini ada, biasanya kalau kita ngomong sampai di sini sudah kemana-mana beritanya. Langsung toleh perempuan. Sama perempuan dengan perempuan, boleh minta cerai. Gara-gara suaminya tidak kasih nafkah. Cuman perempuan ini cerdas ya, yang ketanya Nabi. Kok gara-gara gitu aja kok langsung solusinya cerai? Dia nanya, ya Rasulullah nggak ada solusi lain? Lalu Nabi menjawab, ada solusi lain. Seperti yang sudah kamu lakukan selama ini, kamu yang mencukupi, maka saat itu kamu mendapatkan pahala berlipat-lipat. Pahala nafkah, pahala sedekah, pahala menyenangkan suami, pahala macam-macam. Lalu wanita cerdas berkata, ya Rasulullah, biar aku pilih ini saja. Biar aku pilih ini saja, biar aku mendapatkan pahala berlipat-lipat. Sehingga
tetap berjalan seperti itu, sehingga yang ngasih nafkah siapa? Istrinya. Tapi ini suami dalam keadaan tidak mampu. Bukan suami mampu pemalas, lah ini repot. Anda tahu suami pemalas, lah ini paling tidak menarik. Dipandang saja nggak enak. Ada suami ongkang-ongkang, malas bekerja. Kalau sudah giliran istrinya gajian, langsung petentang-petenteng. Mana? Waduh, Masya Allah. Ada di sini begitu? Ibu-ibu yang jawab. Ada di sini begitu? Ada? Karena beliau yang bisa dipercaya nama ini beliau. Tidak boleh wahai suami. Anda berusaha semaksimal mungkin. Kalau ongkang-ongkang saja makan, nggak benar. Ini kan kasusnya nggak mampu dalam hadis itu. Anda harus berusaha. Sekarang ada seorang suami, apalagi gayanya apa? Sudah nggak mau kerja, alasannya apa? Ikut pengajian, majelis. Ini kan suatu ketika ada kejadian di Cirebon, Buya, suami saya soleh banget. Sudah soleh banget, mau ngomong apa lagi Buya? Soleh banget, Masya Allah Buya, rajin pengajian nasi ini. Ya sudah. Cuman Buya, dia tidak pernah ngasih nafkah ke saya. Wah, soleh apanya itu? Terus, ngaji di mana itu? Kurang ajar laki-laki itu. Buya, ngajinya sama Buya. Wah, kacau ini. Ini kurang ajar bener mencoreng nama saya ini. Langsung besoknya ceramah saya tak antemi, berani ngaji sama saya, kurang ajar sama istri, keluar sana kau. Nah ini kok bisa? Rupanya bener ngaji, sepertinya ada di situ. Ini pertanyaan nyata itu ya. Gak boleh wahai hamba Allah, jangan biar untuk ibadah, kerja cari uang. Kalau ternyata dirimu sudah nggak mampu, lain cerita. Tapi istri kan hebat, tidak menuntut kalau istrinya tidak mampu. Ada suami seperti itu. Mana ada keindahan suami perbudak istri? Dia enak beribadah, enak ini dan sebagainya. Suaminya suruh pergi ke pasar, kena terik matahari dan sebagainya. Kalah sama kerbau. Anda tahu kerbau? Kerbau itu kalau suami istri, itu pun kalau sudah suami istri nggak ada yang kerbau betina tuh ngomong, yang aku pinjam makananmu dulu, nggak ada. Persis cari makan sendiri-sendiri. Ini adalah cambuk bagi suami supaya tahu diri dalam hal ini, supaya tidak ongkang-ongkang, haram ongkang-ongkang itu. Kalau memang tidak mampu karena dia nggak bisa berdagang, lain cerita. Kemudian nanti ada fungsi lain seorang wanita karir. Ini saya masukkan di sini. Wanita karir apakah boleh? Oh boleh. Dengan catatan, tolong wanita karir. Kalau Anda wanita ingin cari duit boleh. Dengar tapi ini akhlak mulia. Yang pertama harus dengan izin suami. Tapi izinnya yang benar, bukan izin serem. Izinnya ngancam dulu. Abang kita berapa tahun ini lihat sekolah anak nggak jelas, ini semuanya nggak jelas, ekonomi jelas, hidup jadi bang. Boleh nggak saya kerja bang? Iya, ya, jadi ngizini dong, karena mukotimahnya serem. Tapi kalau minta izin yang lembut, abang, gimana abang? Saya pun berat abang minta izin. Kalau saya kerja gimana bang? Biar biaya anak sekolah nanti ada. Minta izin untuk kerja. Kemudian yang kedua adalah tempat kerjanya terhormat, kerjaannya halal, tidak meninggalkan kewajiban yang lebih penting lagi, urusan anak dan sebagainya. Yang kelima paling penting, wanita yang berkarir. Yang kelima yang terpenting adalah seorang wanita karir. Kalau Anda menjadi wanita karir, berkarya, yang punya kerjaan, maka ingat, yang kelima harus Anda tanamkan dalam-dalam. Harus Anda tanamkan dengan kuat di dalam diri Anda. Apa itu? Tidak menjadikan dirinya sombong. Pahami mana ini? Sebab banyak wanita kalau sudah punya kelebihan yang muncul kesombongannya. Sehingga karena dia sombong, dikit-dikit ngomong. Kalau sudah punya masalah sih, cerai. Dan bisa mencerai, akhirnya bermasalah dia. Makanya banyak janda-janda itu karena kaya dia. Enggak, ini permasalahan. Maka saya ingatkan, harus ada ketawaduan. Ini perempuan dulu, ntar lagi para suami. Suami sudah dipukulin tadi. Makanya giliran istri sekarang. Barusan suami. Kan hidup terus indah. Jadi kalau Anda menjadi wanita karir, yang rizkimu sudah banyak, jangan mengganggu keindahan dalam rumah tanggamu. Bahkan mungkin Anda berkata kepada suami, abang mohon maaf bang, kalau saya harus cari kerja begini bang, insya Allah maafin bang. Dia ngasih duit bukan, bang ini loh duit dari saya, ini loh utangmu ya. Tidak begitu. Tapi dengan penuh ketawaduan. Subhanallah. Suami di saat tidak bisa bekerja, dia juga tawadhu. Istri di saat yang bekerja, tawadhu. Nggak ada caci maki, nggak ada oloan. Ini kembali tadi, jangan menuntut. Termasuk hal-hal yang sangat pribadi, ya hamba Allah. Kadang suami menuntut sesuatu, ya tadi mohon maaf. Gara-gara tontonan-tontonan yang haram, kadang urusan pribadi hubungan suami istri, suami menuntut berlebihan seperti yang dilihatnya sehingga istri tidak bisa memenuhi, lalu mengatakan kau tidak pantas jadi istriku. Naudzubillah.
Makanya jangan menuntut. Lakukan kewajibanmu wahai hamba Allah. Kalau seorang suami melakukan kewajibannya tanpa menuntut indah, seorang istri melakukan kewajibannya tanpa menuntut adalah indah. Dan itu harus kita hadirkan dalam rumah tangga kita. Kalau kekurangan wajar dong. Selama ini pasangan kita bukan malaikat. Ada kekurangan. Jadi tolong jangan menuntut. Termasuk mohon maaf di dalam hubungan yang urusan yang sangat pribadi. Sangat pribadi. Seorang wanita ada banyak hal, banyak keadaan wahai bapak. Ada dalam keadaan haid, Anda tidak bisa berhubungan dengan dia. Jangan menuntut. Mungkin wanita sakit, ada kekurangan dalam banyak hal. Capek dan sebagainya ngurusi anak. Jangan kita hanya mengurusi syahwat kita misalnya. Lalu nuntut marah-marah kepada istri. Cuman di sisi lain kami sampaikan wahai para istri yang solehah. Istri yang solehah. Berupaya untuk menyenangkan pasangan itu penting. Termasuk ini tip. Kalau hubungan suami istri siang hari bulan Ramadan hati-hati, jangan. Tapi di malam Ramadan boleh. Ini kami lanjutkan bahwasanya seorang suami ini hubungan jangan pribadi yang mungkin kadang tidak disebutkan di majelis sehingga tidak terlihat ini ilmu sehingga menjadi problem. Jadi wahai istri yang solehah, suamimu itu orang soleh. Kadang di luar melihat sesuatu yang membangkitkan syahwatnya, dia tutup mata, setelah itu dia menyesal pengen pulang ke rumah melampiaskan syahwatnya. Tak taunya sampai di rumah istrinya adalah haid misalnya. Haid, bahkan memang banyak perempuan seperti itu. Biarpun tidak haid ada kesibukan yang lainnya sehingga menjadi sebab tidak bisa melayani sang suami. Maka di saat seperti itu suami harus mencoba mentahan. Jangan menuntut, ini istri gak ini. Kadang-kadang alasan untuk membuat masalah di rumah tangganya. Tapi sebagai seorang istri, ingat wahai istri-istri yang solehah. Jika seorang suami, biarpun dalam keadaan haid, Anda masih bisa menyenangkan istri suami Anda. Ingat, jangan libur full. Biasanya kalau seorang istri haid, itu tahajudnya libur. Bikin sarapannya libur. Menyenangkan suami juga libur, mohon maaf. Akan tapi kami kasih tip, ini adalah hal yang harus difahami oleh para wanita. Suami itu orang soleh, kadang sudah bangkit syahwat harus segera diselesaikan. Ingat, jika seorang suami mencari kesenangan dengan tangannya sendiri, hukumnya haram. Tapi kalau ternyata seorang suami senang dengan kelehayan seorang istri dengan tangan istri sekalipun, kalau tangan istri tidak haram. Ataupun apapun, ini harus difahami. Begitu sebaliknya. Sehingga seorang istri kadang-kadang kalau sudah mohon maaf libur full sampai stres, suaminya kayak setengah gila, mukanya muka kusut. Ini pasti istrinya istri yang cuekan itu ya. Ya. Tapi sisi lain suami juga baik menurut harus tahu diri, istri flu, istri. Nah, ini ada termasuk hubungan pribadi penting juga kita hadirkan. Sampai kadang-kadang mohon maaf melanggar di siang hari bulan Ramadan gara-gara syahwat. Enggak boleh, haram di siang hari bulan Ramadan. Jadi ini mungkin di antara yang perlu dihadirkan suami istri yang indah dong. Suami bisa senang, misalnya puas selesai, tapi tidak melanggar Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Kemudian yang harus difahami dalam hal ini, begitu sebaliknya, istri kadang juga mohon maaf, dia perlu kesenangan, seorang suami nggak boleh cuek. Kadang seorang istri hanya perlu belayan, perlu sentuhan, perlu pelukan dan ciuman, selesai itu semuanya. Cuman kadang seorang suami Masya Allah disentuh aja kadang-kadang, nggak usah nanti. Ada seorang istri ngadu, Bu ya, suami saya disentuh aja langsung. Tapi giliran kalau dia mau, seenaknya sendiri. Wah ini adalah pandai menuntut, tidak pandai memberi. Semuanya harus indah, ketahuilah bahwasanya. Wanita siap setiap saat. Ada suatu hadis ya, hadis Nabi, ini hadis penutup. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi. Kalau seorang laki-laki mengajak istrinya ke atas ranjangnya, lah kok perempuan itu fa'abat. Lah kok perempuan enggak mau. Fabata ghadbana, kemudian sang suami itu semalam itu marah karena tidak dipenuhi oleh istrinya. La'anathul malaikatu, dikutuk oleh malaikat. Ini yang tidak ngerti hadis ini, para perempuan marah, main kutuk apaan tuh? Padahal kalau kita cermati hadis ini dalam bahasa cinta, hadis yang paling indah bagi wanita. Coba kisahnya apa? Seorang wanita diajak kemana? Diajak ke atas kasur, bukan diajak naik pohon kelapa. Bukan nyebrang sungai.
bukan nyelam ke air, bukan naik gunung, akan tapi diajak ke atas ranjang. Enggak mau, baru saat itu ada marah. Marah suami. Kemudian akan dikutuk malaikat. Nah, ini sebenarnya bahasa indah. Di sini yang perlu kita cermati adalah memang kadang ego, semaunya sendiri. Kalau mau, ada suami itu kalau mau. Tidak pernah peduli urusan istri. Dan tolong wahai para suami, kalau Anda menginginkan sesuatu, berikan kesempatan istrimu untuk menyiapkan diri. Kadang seorang istri tidak pede. Dan memang dianjurkan agar seperti itu, agar istri suruh siap-siap. Agar bahkan kalau kita pulang dari bepergian, itu makruh kalau kita langsung bikin kejutan tiba-tiba datang. Kenapa? Takut menemukan istri dalam keadaan yang belum nyaman, ada aroma yang tidak pantas, dan yang tidak enak, sehingga menjadikan sang suami menjadi tidak nyaman misalnya. Maka izinkan istriku, abang mau pulang. 1 jam lagi abang mau pulang. Maka seorang istri akan paham, oh ya abang mau pulang, langsung mandi dan sebagainya. Itu kalau istrinya cerdas, atau istrinya bebel. Repot ini. Istrinya cerdas langsung mandi ya. Rendam apa, mandi bersih, suaminya datang nih. Ini seperti itu. Lah hadis tadi kalau kita cermati, Bapak, tolong jangan beri maaf istri itu. Jadi itu hadis itu kan diajak suaminya ke atas ranjang ogah-ogahan. Cuman kami merenung-merenung setelah kami mendapat pertanyaan-pertanyaan yang banyak itu. Rupanya kami baru ngerasa bahwasanya memang banyak wanita, bukan di sini wanita solehah semuanya. Ternyata banyak wanita itu gayanya ogah-ogahan. Kalau sudah diajak oleh suaminya tuh alasan macam-macam. Ada yang ngangetin sayur, nutup pintu lama-lama, nidurin anak, segala macam. Ada aja begitu. Ini pengakuan loh ya. Betul begitu Pak? Ini jangan buka rahasia. Istrimu sudah baik-baik. Istrimu sudah menutupi aib Anda. Nih, Anda mau bongkar aib ini. Baiklah, yang lalu biar berlalu. Maksudnya hari ini harus berubah. Ramadan jadiin indah. Cuman kalau memang ternyata istrinya ogah-ogahan, bisa jadi karena kita kurang pandai menata diri. Tolonglah kalau suami pulang itu mampir pom bensin dulu, bersih-bersih. Jangan sampai nemu istri bau walang sangit dan bau jeruk nipis, nggak enak. Tolong sikat gigi, beli minyak wangi 5.000, tolesin, begitu. Ini kan perlu ya. Insya Allah ini diantaranya untuk Ramadan yang indah dengan keluarga, silsilah panjang sesungguhnya. Insya Allah lain lagi bertemu. Tolonglah para suami. Nah kemudian ilmu ini untuk dirimu. Jangan untuk nilai, itu betul kata Buya, istriku begitu. Enggak, kamu yang berubah. Nggak mirip istriku. Sama istri ngomong, betul kata Buya, suamiku. Lah ini nggak bisa benar kalau begitu ajaran. Ini untuk dirimu, kalau untuk istri Anda dengar. Untuk suami jangan dengar. Untuk suami, nasihat suami tadi yang saya marah-marah ke suami, biar suami yang meresapi. Anda tidak usah ikut-ikutan ibu di rumah ya. Untuk suami, tadi yang untuk istri, biar istri yang dengar. Tidak usah ikut-ikutan, tuh dengar tidak kata Buya? Dengar tidak? Nah ini rame lagi. Saya ingin ngajak damai, ramai lagi, ya. Makanya kalau dengar ceramah itu untuk aku. Kalau sudah tidak untuk aku nggak enak. Kadang-kadang suami istri kebetulan pengajiannya agak bebas, suami istri biar jejer bareng. Giliran ustadz tuh marah-marah jelaskan tentang suami begini, langsung istrinya nyenggol. Tuh kan, tuh dengar tuh. Ini repot pengajian begitu ya.